Sehingga bukan berarti dengan adanya teknologi itu manusia, tidak seperti itu. Jadi teknologi ini digunakan untuk membantu manusia, gitu ya. Nah, yang kedua, dalam era pandemi ini kita dituntut untuk lebih aktif, untuk lebih inovatif, ya, dalam membangun jalan kehidupan. Sehingga saya harapkan nanti teman-teman di sini untuk peserta dapat menerima materi yang disampaikan oleh narasumber dalam hari ini Pak Denny Chandra Irawan SPD, untuk sekiranya digali ilmunya Pak Denny, karena Pak Denny ini sudah sangat pengalaman di kemasyarakatan, ya, sudah terbangnya sudah tinggi, sehingga nilai-nilai yang ada, kemudian ilmu-ilmu yang ada, silakan diambil. Kalau tidak tahu silakan. Ya, yang terakhir adalah saya berharap tidak berhenti sampai di sini dalam kegiatan ini, tetapi saya berharap ada outcome-nya, bukan hanya output-nya dalam bentuk webinar, tetapi ada outcome. Ya, outcome-nya apa? Yaitu kegiatan-kegiatan yang lain yang real nanti setelah kegiatan ini selesai. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat mengikuti acara webinar ini dengan judul Peran Ekonomi Kreatif sebagai Solusi Milenial di Era Pembaruan, dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Peran Ekonomi Kreatif sebagai Solusi Milenial di Era Pembaruan oleh KKN VDR 15 UIN 1. Saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali saya kembalikan kepada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak DPL. Memasuki acara yang terakhir adalah pembacaan doa. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amin innaka Hamidum Majid. Allahumma lighfir li 'abdihi wal fardi fi umur walhamdulillah hujur wa salatu wa taman wa salamun tama ala ma yiti imama wal anbiya'i khitama wa alal ali ikram wa sahbihi wa anjum fi Qudwatin maram di urunti wa ajmam ya Rabbana ftarafna bi annana asrafna wa imama asrafna wa ala alladhina asrafna wa tub alaina tauba tanzilu kuli habba wastur lana lawrati wa amin iru'ati wa gfirli walidina rabbi wa maulidina Ali wa ahwani wa sori khirani wa kulidi mahabba auj khirati au subba wal muslimina ajma amina rabbi asma wa manala bi kisrati minna bil mustafa rasuli nuhti bi kulli suli sallallahu wa salam rabbi alaihi adada habbi wa ali wa sahbi idamat qasyi subhi alhamdulillahi fi badri wa tawjid ya muyasir yasir ya mudabir dabir ya musahil sahil alaina kula ansir bijahil basirin anjir wa sallallahu alaihi wa ali ya muyasir yasir ya mudabir dabir ya musahil sahil alaina kula ansir bijahil basirin anjir wa sallallahu alaihi wa ali ya muyasir yasir ya mudabir dabir ya musahil sahil alaina kula ansir bijahil basirin anjir wa sallallahu alaihi wa ali Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita dapat mempermudah berjalannya acara hari ini dari awal hingga akhir acara. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada hari ini. Perkenalkan, saya Iva Ikrimah sebagai webinar pagi hari ini. Webinar pada hari ini dengan tema peran ekonomi kreatif sebagai solusi sukses milenial di era pembaharuan. Webinar kali ini bertujuan untuk memperkenalkan pemahaman terkait peran ekonomi kreatif untuk kaum milenial. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide pengetahuan dari sumber manusia sebagai faktor produksi utama. Nah, seperti apa dan bagaimana penjelasan nanti akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa tentunya. Di sini sudah hadir Bapak Dedi Chandra Irawan, SPD. Untuk itu, mari saya akan membacakan CV dari beliau. Bapak Dedi Chandra Irawan, SPD, lahir di Tulungagung 29 Desember 1991. Sekarang Bapak Dedi tinggal di Desa Prayan, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dengan nomor handphone yang bisa dihubungi 0857 4936 7033. Bapak Deni memiliki akun Instagram Deni Chandra _Irawan. Beliau merupakan lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa UNESA tahun 2014 dan saat ini menjadi guru di SMK PGRI 1 Tulungagung, SMK 1 Bandung, SMA N1 Durenan Trenggalek. Selain itu, beliau merupakan anggota Sastra Jawa Triwanda, penggerak KPP, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara, Kementerian PU Pusat, penggagas komunitas Rupa Desa, Rumah Karya Pemuda Desa, pengelola Kampung Hidroponik Desa Sobontoro. Hadirin yang kami hormati, demikianlah CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri nanti akan menyampaikan materinya selama 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta webinar. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan beberapa ketentuan pada acara hari ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk pembicara kami berikan waktu 45 menit. Kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta webinar tidak diperbolehkan melakukan instruksi. Tiga, pada sesi tanya jawab akan diberikan waktu selama 15 menit dan akan dibuka setelah pembicara selesai menyampaikan materi. Untuk itu, saya pada pemateri, yaitu Bapak Deni Chandra Irawan, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Selamat datang, Bapak Deni. Cek. Halo Bapak Deni, apakah mendengar suara saya? Mic-nya silakan Bapak. Halo? Bapak Deni? Bagaimana Bapak Deni?
Mungkin masih terkendalanya sinyal ya teman-teman, ditunggu sebentar. Gimana nih teman-teman, udah pada penasaran belum sama pemateri kita kali ini? Mungkin mohon maaf bagi teman-teman peserta, mungkin untuk Bapak narasumbernya mungkin masih ada kendala sinyal, mohon untuk ditunggu sebentar ya buat seluruh peserta. Ini masih dikonfirmasi sama panitia. Gimana teman-teman peserta webinar, apakah ada yang ingin di-sharing sebelum pemateri menyampaikan? Ya. Assalamualaikum, apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam Bapak Denny, sudah alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini karena ada kendala saya memakai HP tapi juga memakai laptop, enggak apa-apa ya. Sebelumnya Iya saya Bapak, monggo. minta maaf karena mungkin jaringannya kurang bagus. Oke, saya mulai sekarang. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Denny Chandra Irawan dari Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Dan saya berterima kasih telah diundang di sini. Juga saya sampaikan rasa hormat saya kepada dosen pembimbing Bapak Danang Bapak Wijoyanto ya. Maaf saya mungkin saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada beliau karena sudah diberi kesempatan untuk sharing sebenarnya ini, sharing pengetahuan tentang apa yang sudah saya lakukan di Desa Sobontoro bersama teman-teman pemuda Desa Sobontoro. Baik, mungkin bisa ditampilkan PPT-nya. Saya mau melihat PPT-nya nanti biar lebih jelas gitu. Nah ini, nah berikut adalah profil dari saya. Sebenarnya saya adalah guru bahasa Jawa, alumni UNESA itu ada ralat tahun 2012 saya lulus dari UNESA Surabaya. Kemudian saya juga kebetulan mengajar di SMK PGRI 1 Tulungagung, guru di SMKN 1 Bandung, juga guru di SMAN 1 Ndurinan Trenggalek. Kebetulan saya juga senang menulis sastra Jawa, jadi saya mengikuti perkembangan sastra Jawa, mengikuti Sanggar Sastra Jawa Triwida. Nah ini mungkin nanti intinya adalah di kegiatan saya di rumah yang lebih saya fokuskan nanti, yaitu adalah saya di rumah sebagai
kelompok pemanfaat dan pemelihara Kementerian PU atau PUPR kalau sekarang namanya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu dari Jakarta, dari pusat. Terus saya bersama teman-teman membentuk komunitas namanya adalah Rupa Desa, panjangan dari Rumah Karya Pemuda Desa, dan nanti ini adalah bagaimana pengelolaan kampung hidroponik di Desa Sobontoro. Bisa ditampilkan slide berikutnya, monggo. Oke, berikut adalah profil kampung hidroponik yang ada di Desa Sobontoro. Kami di Desa Sobontoro itu letaknya adalah kira-kira mungkin 100 meter dari Terminal Tulungagung itu ke selatan atau mungkin bahasa Jawanya ngidul. Selatan lebih kurang 100 meter. Di situ akan masuk Desa Sobontoro, kemudian ada balai desa, dan di balai desa itu nanti ngulon. Di sana nanti ada gapura selatan jalan, yaitu kampung wisata hidroponik. Profil hidroponik kemarin itu digagas oleh pemuda Rupa Desa, dan kami bekerja sama dengan Kementerian PU Pusat dengan program yang sangat luar biasa, yaitu program Kotaku, kepanjangan dari Kota Tanpa Kumuh. Jadi di sini Kementerian PU Pusat dari Jakarta memberikan program di desa sebenarnya, di desa. Setelah itu ada pembangunan jalan dan paving, dan setelah dibangun nanti ada perubahan wajah. Nah, perubahan wajah di Sobontoro bukan hanya hidroponik saja, tapi ada kampung matematika dan hijau manunggal. Dan kebetulan rumah saya itu adalah hidroponik. Nah, hidroponik ini sangat luar biasa perkembangannya. Ini resmi dibuka mungkin sekitar bulan Desember tahun 2019. Monggo bisa dilanjutkan slide-nya. Atau mungkin kemarin ada tulisannya, tangan tulisannya. Monggo bisa dilanjut. Nah, ini. Oke, luar biasa ini. Jadi terletak di Desa Sobontoro, Boyolali, Tulungagung. Luasannya mungkin sekitar 2 RT. Jumlah instalasi adalah 30 unit dengan 1 greenhouse. Di sini hasil panen atau sayurannya dikelola warga dan pengelola hidroponik yang digawangi oleh pemuda Rupa Desa. Konsep hidroponik itu adalah penataan ruang terbuka hijau dengan nilai dasar ekonomi warga melalui kegiatan menanam hidroponik. Ya, yang saya jelaskan tadi bukan hanya Kementerian PU Pusat yang mendukung, tapi juga ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, PKK Sobontoro, dan PKK Tulungagung. Kemudian ada pemerintah Desa Sobontoro. Jadi di sini kami berusaha, pemuda dan warga, menciptakan sebuah inovasi teknologi pertanian. Karena di Sobontoro, terutama di daerah atau di kampung saya itu jumlah sawah atau ruang untuk menanam itu sangat sedikit sekali. Makanya kami berusaha bagaimana bisa menghasilkan sesuatu dengan keadaan dan posisi seperti itu. Kemudian kami bermusyawarah, berembuk, dan terbentuklah kampung hidroponik. Terus bisa dilanjut. Nah, ini kampung hidroponik yang kami andalkan sekarang di Desa Sobontoro itu tentunya pengelolanya memiliki banyak strategi, dan kami sadar bahwa milenial sesuai dengan temanya, kesadaran milenial terhadap teknologi sangat luar biasa dan hebat. Oleh sebab itu kami juga membuat dan menciptakan website atau konten-konten kreatif melalui media online. Yang pertama adalah membuat Google Map. Nanti bisa di searching Kampung Hidroponik Desa Sobontoro.
Di situ akan terlihat jelas apa saja yang kami lakukan. Kami foto, kami ada beberapa video juga ada, nanti bisa dilihat. Dan letaknya juga bisa dilihat, bisa langsung nanti setelah ini menuju ke Sobontoro. Kemudian kami juga membuat akun Facebook Rupa Desaku. Nah, nanti juga dilihat di situ apa yang kami lakukan di kampung kami dengan Facebook Rupa Desaku. Kemudian ada lagi Instagram @rupadesa. Nah, bisa juga dilihat langsung apa itu di atau mungkin diikuti Instagram Rupa Desa. Kemudian juga membuat YouTube Rupa Desa juga. Dan strategi bukan hanya itu saja, kami mungkin yang paling efektif adalah posting di status WA secara terus-menerus menggunakan tata bahasa pergaluan di media sosial. Misalnya ini, saya beri contoh ya, yang kami lakukan ketika panen itu kami misalnya, weh lur panen, monggo sing pengen rene, apa ora pengen foto neng kene. Nah, itu bahasa-bahasa sehari-hari yang mudah, yang sangat cerna, tapi mengundang yang membaca postingan WA itu tertarik untuk datang. Setelah itu mereka penasaran dan juga ingin membeli atau mengunjungi dan membuat. Nah, ini adalah strategi-strategi pemasaran pengelolaan di kampung hidroponik. Terus bisa dilanjutkan PPT-nya. Monggo. Oke, lah ini. Setelah terjadi hidroponik atau kampung hidroponik, pembuatan kampung hidroponik, apa yang terhadap warga dampaknya itu? Yang jelas adalah memberdayakan ekonomi warga. Jadi setelah dipanen, sayuran itu akan dipasarkan bersama-sama warga dan pemuda. Setelah itu nanti hasilnya dikumpulkan dan sebagian untuk warga sebagai pengganti listrik atau pengganti bibit dan seterusnya. Dan bukan hanya itu, sebagian lagi nanti diberikan di kas Rupa Desa yang tujuannya bukan untuk pemuda saja tapi untuk lingkungan. Misalnya ada instalasi yang rusak dan seterusnya, itu nanti bisa digunakan. Persentasenya adalah untuk warga itu 60%, untuk kas 40%. Kami memilih sistem seperti itu. Terus juga memberikan pengalaman aplikasi teknologi pertanian kepada warga. Jadi warga dengan adanya hidroponik mampu ternyata menanam. Nah, dengan air itu atau hidroponiknya itu ternyata bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kecil. Itu dampak ekonomi dan dampak pengetahuan atau pengalamannya. Terus ada juga lagi dampak sosial. Nah, dampak sosialnya ini menjadikan anak-anak yang ada di kampung hidroponik itu menjadi lebih nyaman karena suasana kampungnya lebih cerah, lebih indah, lebih rindang, sehingga menjauhi pergaulan-pergaulan bebas di luar. Jadi anak kemudian di desa Sobontoro atau utamanya di kampung hidroponik itu cukup banyak. Dengan adanya hidroponik ada sarana untuk bermain dan berkomunikasi antar teman. Kemudian untuk warga secara keseluruhan jelas sebagai sarana komunikasi, interaksi dan pemersatu warga, karena ketika terjadi panen atau penanaman itu antara pemuda dan warga ada interaksi sehingga menjadikan hubungan sosial kami itu lebih baik, lebih bagus, atau sadar terhadap tangga itu lebih luar biasa. Terus bisa dilanjutkan untuk PPT selanjutnya. Lah ini kunjungan-kunjungan dari mana saja yang datang di kampung hidroponik. Itu yang pertama adalah Bapak Bupati Marioto Birowo, itu sudah berkunjung di kampung hidroponik sebanyak 2 kali. Terus istri Bupati Ibu Siuk Marioto Birowo itu bahkan mungkin 3-4 kali. Terus ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ada Kepala Dinas Perkim atau Perumahan
rakyat perumahan dan permukiman Tulungagung, kemudian ada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Keswan, juga dari Jawa Timur juga ada Dinas Lingkungan Hidup dari Jawa Timur Surabaya, terus kunjungan dari berbagai pihak dari luar seperti Malang, Mojokerto, Surabaya, Trenggalek, Kediri, dan lain-lain. Itu tentunya juga sangat menambah bagaimana kampung hidroponik ini bisa menarik beberapa wisatawan atau orang dari luar daerah. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, ini karya yang dihasilkan oleh kampung hidroponik itu apa saja? Kemarin, alhamdulillah bahwa program Kotaku sebenarnya yang paling awal program yang terjadi adalah program dari Kementerian PU, yaitu Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Inilah tonggak awal sejarah berdirinya kampung hidroponik bersama pemuda rupa desa. Karya yang dihasilkan adalah best practice Kotaku Kementerian PU tingkat nasional. Jadi tahun 2019 sampai 2020 itu ada Kotaku, dan kami adalah terpilih menjadi best practice dalam tingkat Faskal dari Kementerian PU Pusat. Sehingga kami dijadikan narasumber, kebetulan saya sendiri yang menjadi narasumber pada tanggal 25 Juni 2020 itu mewakili Jawa Timur. Jadi narasumbernya di nasional ada 3. Yang pertama adalah saya dari Jawa Timur, terus ada dari Gorontalo, Ibu Andida DG Bau, terus ada juga dari Pekalongan, Bu Siti Mo Arafah ya. Nah, ini 3 orang ini berbagi pengalaman bagaimana mengembangkan Kotaku atau pembangunan dari Kementerian PU. Nah, di sana saya bercerita pengalaman-pengalaman saya di kampung, di desa, bagaimana mengelola ekonomi kreatif yang digawangi oleh pemuda ini bagaimana. Terus juga kami juga mewakili Kabupaten Tulungagung menjadi lomba PKK tingkat Jawa Timur. Ini mungkin bisa saja kami juga memenangkan lomba tersebut dan menjadi juara 1, tapi semuanya masih menunggu waktu. Tapi kalau ini lombanya bukan di hidroponik, tapi Maaf Bapak Denny, suaranya tidak terdengar. Halo Bapak Denny, apakah mendengar suara saya? seluruh desa Sabentoro dan hidroponik menjadi salah satu tempat hidroponik dari berbagai individu, dari total kami dalam mengelola keuangan itu di sini mengelola dana-dana tersebut itu adalah karya yang dihasilkan oleh kampung hidroponik. Bisa dilanjutkan? Apakah bisa terdengar suara saya? Halo, apakah terdengar? Halo, sudah Bapak. Ya, alhamdulillah. Dan sinyalnya saya lanjutkan lagi. Sudah terdengar ya, Mbak Iva atau hostnya? Sudah. Sudah, enggak. Sudah, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi bagaimana peran pemuda untuk mendongkrak ekonomi kreatif? Kami muda bersepakat membuat sebuah komunitas atau mungkin kumpulan dengan nama rupa desa. Slogannya adalah asik, aktif, santun, inovatif, dan kreatif.
setelah adanya rupa desa ini, terus kami bergerak melakukan sesuatu yang ada di kampung hidroponik. Dengan hal tersebut, nah, ini ada beberapa dampaknya. Ekonomi warga jelas kan melalui kegiatan ekonomi kreatif kampung hidroponik. Ide pemuda itu diaplikasikan melalui teknologi pertanian. Pengelolaan hidroponik sangat cocok dengan aktivitas pemuda. Karena apa? Alasannya di sini tidak membutuhkan banyak waktu seperti petani tradisional di sawah misalnya menyiram, terus misalnya lagi merawat atau memupuk. Nah, ini tidak perlu, cukup beberapa menit atau beberapa jam saja merawat hidroponik, setelah itu bisa ditinggal dan bisa jalan atau keluar keliling ke sana kemari. Makanya ini sangat cocok. Jadi pemuda tidak terkekang oleh waktu, oleh aktivitas, dan oleh kegiatan. Terus yang saya sampaikan tadi, selama mungkin 1-2 tahun kami berhasil membukukan sekitar 100 juta. Kalau kita mau hitung-hitungan, karena ini mahasiswanya juga nanti seperti pesan Bapak DPL-nya, setelah ini berharap jangan hanya didengarkan tapi harus dipraktekkan gitu. Nah, ini makanya saya menyampaikan budget atau dana yang dikelola. Nanti kan bisa menjadi gambaran bagaimana aktivitas pemuda itu ternyata ya juga banyak yang dihasilkan. Terus next bisa dilanjut PPT-nya. Monggo. Nah, ini ekonomi kreatif di kalangan milenial mahasiswa sangat berharap sekali bahwa nanti mahasiswa itu aktif dan kreatif dalam memanfaatkan media sosial untuk berkegiatan ekonomi kreatif. Jangan malu para mahasiswa ini untuk memulai kegiatan ekonomi kreatif. Mahasiswa itu lebih unggul kalau menurut saya, karena dicap, atau mungkin ini bahasa saya saja, dicap sebagai kalangan yang intelektual yang cendekiawan, sehingga menambah nilai bobot ekonomi kreatif yang akan dikembangkan. Terus ide dan gagasan ide gagasan di kalangan milenial mahasiswa diterapkan. Jangan hanya dipikirkan. Ini yang terjadi atau masalahnya di mahasiswa atau di kalangan pemuda. Oke, mungkin next. Nanti saya akan merangkum dan mungkin memberikan kisi-kisi. Bisa dilanjut. Next. Oke, lanjut. Jadi mungkin gini, saya tadi PPT yang saya sampaikan itu adalah sebagian kecil tentang hidroponik. Tapi saya lebih senang sebenarnya share pengalaman dengan para pemuda atau kalangan milenial. Saya sebenarnya juga milenial karena maaf, saya lulus 2014, mungkin umur saya sekarang sekitar 30-an, dengan mahasiswa yang semester 6 mungkin ya selisih sekitar 8 tahun, jadi tidak banyak. Nanti pada saatnya, pertama saya memberikan pengalaman di sini bahwa untuk memulai itu pasti sulit sekali, pasti. Seperti yang ada di kampung hidroponik. Dulu, ketika ada di hidroponik, kami para pemuda itu diremehkan. Warga, oleh masyarakat di sekitar, bahkan tingkat desa. Tapi kami tidak menyerah. Kami ingin membuktikan pemuda itu juga berperan dan memiliki peran, memiliki taring lah istilahnya, memiliki daya untuk menentukan sesuatu atau melakukan perubahan. Jadi terus selama mungkin berbulan-bulan, menjadi bulan-bulanan, jadi bulan-bulanan warga, menjadi bulan-bulanan semua orang, bahwa pemuda rupa desa itu adalah pemuda yang hanya kumpulan abal-abal gitu mungkin bahasanya. Tapi kami berusaha tidak menyerah. Akhirnya dengan cara kami, yaitu melakukan semangat, dengan melakukan
kegiatan-kegiatan yang lebih efektif. Kami tidak menanggapi para warga yang mungkin kurang setuju dengan kegiatan kami tunjukkan dengan karya. Dan alhamdulillah setelah itu banyak sekali yang datang kemari untuk memesan, untuk membeli, dan untuk belajar tentang hidroponik. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, terutama mungkin saya, beberapa itu sudah ada yang mengundang saya untuk melakukan mungkin share pengalaman tentang cara menanam, cara merawat, dan cara untuk menjual, terutama ini yang paling sulit, menjual dan memberdayakan masyarakat itu bagaimana. Nah, kok bisa pemuda seperti itu? Nah, siswa itu menurut saya jauh lebih mudah. Kalau pagi sampai siang itu bekerja di sekolahan untuk untuk karya di tengah-tengah kesibukan utama saya sebagai seorang pendidik. Nah, mahasiswa jelas waktunya lebih banyak dan yang dilakukan itu lebih khusus. Misalnya ada mata kuliah seperti kewirausahaan dan seterusnya. Nah, itu kan sekarang itu diperlukan, sangat diperlukan sekali bahkan. Jadi nanti mahasiswa itu saya harap setelah ini langsung saja memikirkan dan langsung mempraktekkan. Tidak usah memakai dana yang besar. Kalau mungkin hidroponik, satu instalasi membutuhkan 1 sampai 2 juta, nanti mungkin saja sebelum hidroponik yang untuk bisnis, kalau mahasiswa mungkin 1-2 juta agak berat, bisa yang lain. Misalnya makanan ringan seperti tahu bakar, pentol bakar, dan seterusnya. Setelah itu nanti diposting dan dijual ke teman-temannya. Kalau DA saya itu jumlah teman sekitar 800. Setiap sekali saya posting atau di WA itu yang melihat mungkin sekitar 200 itu dari 800 mungkin kan 20% yang melihat. Nanti yang tertarik itu mungkin 1 sampai 2 atau 1 sampai 5 mungkin. Lah yang tertarik ini belum tentu juga yang membeli. Kalau kita posting 1 hari ada 1 saja yang membeli, itu berarti kita sudah berhasil mempengaruhi netizen mungkin ya kalau bahasanya di mahasiswa, atau dia di media sosial untuk membeli produk kita. Itu harus dimanfaatkan benar-benar. Nah, dan nanti memberikan nama-nama makanan itu yang sederhana-sederhana, yang ringan, tapi bisa dijual. Kan modalnya tidak banyak itu. Mungkin itu salah satu pengalaman yang saya untuk bisa meningkatkan di mahasiswanya. Perlu diketahui juga, kemarin juga di hidroponik itu ada kunjungan dari tim BKKN atau keluarga berencana dari Campur, juga ada dari Sumber Gempol. Itu rombongan, ada 1 paket wisata di hidroponik. Itu adalah kunjungan hidroponik, belajar hidroponik, memanen. Setelah itu juga ada memasak. 1 kali kunjungan mungkin 50 orang itu menghabiskan biaya sekitar 2 sampai 3 juta. Itu kan lumayan. Jadi warga sekitar itu berdampak. Ada kunjungan, warga bisa berjualan. Misalnya ada pentol, ada roti bakar, warga sekitar yang ingin berjualan saya silakan dan mereka berjualan. Alhamdulillah juga laris. Selama mungkin 1 sampai 3 jam itu dagangan atau pesanannya yang dijual itu cukup lumayan. Nah, ini kan sangat luar biasa ekonomi kreatif ini. Dari hidroponik tapi bisa berdampak ke yang lain. Nah, hidroponik ini sebagai pemicunya saja sebenarnya.
Nah, ini foto-fotonya. Hidroponik sebagai pemicunya saja, terus nanti dampaknya itu ekonominya setelah ada kunjungan itu tadi. Nah, itu terlihat sangat rindang sekali hidroponik yang ada di Desa Sobontoro. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap setelah ini kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang bagaimana ekonomi kreatif yang bisa diterapkan saja. Nah, kalau di Sobontoro, terutama di kampung saya itu ada kampung hidroponik, nanti ekonomi kreatifnya di mahasiswa itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang bisa diunggulkan. Apapun itu dipraktekkan, bukan hanya didengarkan. Saya biasanya sedikit bicara tapi banyak melakukan pekerjaan. Kalau saya banyak bicara nanti kapan kerjanya ya. Sebenarnya saya kalau gini saya lebih senang itu misalnya kalau mungkin tidak webinar ya bisa langsung kelompok mahasiswa itu kita langsung bersama saya atau bersama yang lain atau narasumber mungkin yang jauh luar biasa daripada saya itu langsung praktek membuat makanannya difoto, diposting, diberi kata-kata itu jauh lebih baik, lebih berguna daripada hanya mendengarkan saja. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin saya tadi berbicara sekitar mungkin 20 atau mungkin 30 menit saja, saya rasa sudah cukup. Yang lain nanti diskusinya saja kita banyakkan, biar ada tanya jawab. Saya lebih senang kalau ada yang aktif tanya jawab dan seterusnya. Monggo, okay. Itu yang sudah saya sampaikan untuk ya monggo untuk host kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Denny atas pemaparan materi kali ini. Kini tiba saatnya untuk memasuki pada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini saya akan memberikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitas terlebih dahulu, nama dan asal. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Saya silahkan kepada hadirin untuk menyampaikan pertanyaannya yang bisa dilakukan melalui chat di kolom komentar atau secara langsung. Nah, silahkan untuk peserta yang ingin bertanya, karena sudah kami siapkan door prize yang menarik buat kalian. Yuk, silahkan teman-teman. Nah, ini udah banyak yang masuk nih Bapak Denny pertanyaannya. Kita pilih dari 3 penanya dulu ya teman-teman, nanti kita buka sesi. Siapa nih? Oke, pertanyaan yang pertama kita akan memilih dari siapa nih Bapak enaknya? Ini tapi nggak ada namanya. Monggo, saya persilakan untuk pembawa. Ini deh, Mbak Indah Cantika Dewi. Pertanyaannya, ya. Menurut Bapak Denny, apakah ada tips-tips penting untuk para pemuda dalam menciptakan ekonomi kreatif yang cocok untuk daerahnya masing-masing? Dan bagaimana agar dapat konsisten di dalamnya? Nah, penting banget nih bagi pemuda saat ini untuk mengembangkan desanya masing-masing ya. Silahkan Bapak. Apa langsung aja ya Pak, dipilih 3 penanya, langsung dijawab, nopos tunggal-tunggal? Bagaimana Bapak Denny? Halo? Bapak Denny?
Halo Bapak Denny, apakah terdengar suara saya? Dengar? Baik, ini enaknya dipilih langsung 3 dulu, apa 1 dijawab, baru kemudian soal selanjutnya Bapak? Monggo Oke, menurut jenengan. 1 dijawab juga nggak apa-apa Mbak Eva, atau nggak apa-apa, langsung 3 dulu, monggo. Atau satu-satu nanti Oke, bisa, mungkin yang lain pertanyaannya lebih, kalau ada tanya jawab diskusi dulu, pertanyaan kan mungkin lebih, apa ya, lebih berkembang. Ya, oke begitu ya Bapak. Yaudah, dari Mbak Indah Cantika Dewi itu tadi ya Bapak, tentang bagaimana tips-tips. Nggih. Monggo Bapak. Mbak Eva, matur suwun nggih, sudah Nggih. diberi kesempatan untuk Mbak Indah Cantika Dewi, pertanyaannya adalah, menurut Bapak Denny, apakah ada tips-tips penting untuk para pemuda dalam menciptakan ekonomi kreatif yang cocok untuk daerahnya masing-masing? Dan bagaimana agar dapat konsisten? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Tipsnya, yang pertama itu adalah jelas ada keinginan. Setelah ingin langsung dipraktekkan saja. Kita jangan terlalu banyak kayak memikirkan sesuatu yang mungkin kalau kita takut kok ngene, akhirnya tidak jalan. Yang penting jalan dulu saja. Misalnya ya, kalau mungkin Mbak Indah dari desa mana ini? Kalau dari desa tertentu lah, mungkin dari, katakanlah Mbak Indah ini dari desa yang di situ banyak produsen makanan ringan seperti kerupuk atau rengginang atau mungkin yang lain. Nah, terus setelah itu kalau Mbak Indah ingin mengembangkan potensi desanya, ya langsung saja membuat variasi kerupuk itu rasa-rasa yang diminati oleh kalangan pemuda apa saja. Misalnya ada rasa durian atau mungkin rasa stroberi, rasa cherry dan lain-lain. Setelah itu nanti langsung sama Mbak Indah itu diposting saja, dicoba diposting bagaimana tanggapan netizen atau warga net yang ada di grupnya WA Mbak Indah. Semakin banyak teman di grup WA yang atau nomor yang disimpan itu semakin baik kalau kita tujuannya untuk berekonomi kreatif. Terus agar konsisten gimana? Telaten saja. Kadang namanya orang berjualan itu ya kadang untungnya banyak, kadang juga sedikit, itu hal yang lumrah-lumrah saja. Ketika untungnya banyak disyukuri, alhamdulillah. Ketika untungnya mungkin kurang, ya disyukuri saja. Mungkin ini sebagai pemicu supaya kita agar lebih semangat untuk mengembangkan atau untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif di lingkungan dari Mbak Indah tadi. Itu. Jadi agar lebih konsisten, pokoknya jangan merasa, wah aku untungku akeh, ini untungku titik. Jangan. Tetap saja dilakukan sedikit. Kalau tips saya namanya ekonomi kreatif itu kan masih babat ya. Kalau di pabrik besar itu pasti kan manufaktur itu kan jelas. Nanti kalau perusahaannya bangkrut bagaimana, nanti ada bantuan dari pemerintah atau mungkin asuransikan perusahaan tersebut ketika bangkrut alami valid yang besar. Tapi kalau kontrak kan enggak, hubungannya adalah kita langsung dengan konsumen. Ini kan skala kecil sebenarnya. Dan kreatifnya ini yang mampu, yang bisa itu adalah perorangan, mampu membaca situasi. Kalau sekarang ya jelas WA itu paling efektif daripada, kalau Facebook juga efektif, tapi kalau Facebook proses untuk kita membeli atau kita menjual itu mungkin tidak langsung face to face. Nanti WA dulu atau tanya dulu, nanti kebanyakan komen lah kalau di Facebook itu. Tapi kalau di WA itu orang bertanya pasti butuh. Nah, makanya itu strateginya itu. Pokoknya konsisten saja, jangan dipikirkan. Mungkin setelah ini langsung, saya mau membuat pentol atau tahu bakar, nanti saya online kan.
bagus kalau itu hasilnya. Nanti dihitung juga, hitung berapa dananya, modalnya, nanti dijual berapa, untuk ongkirnya berapa, nanti dihitung juga. Itu yang ringan bagi saya, itu ekonomi kreatif yang ringan-ringan saja. Nanti kalau berkembang bisa kan menyewa semacam kayak lahan, membuat warung atau membuat kedai kecil-kecilan, setelah itu dikembangkan lagi dan seterusnya. Seperti mungkin ya, kalau kita kan juga Tulungagung itu modalnya sangat kreatif bagi saya, luar biasa di Tulungagung. Kemarin kan juga bisa dijadikan motivasi di jembatan Lembu Beteng. Kalau yang kulon kali itu kalau kita ke utara atau ngalor ada angkringan kan, angkringanku itu yang memiliki siapa, Mas Nanda atau Mas siapa, itu usianya juga sebaya dengan saya, sekitar 3 bulan. Tapi kemarin tahun 2019 sebelum pandemi atau 2018 itu ada kunjungan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo. Itu kan tidak disangka-sangka. Padahal juga angkringan yang sederhana bagi saya, tapi dengan konsepnya, dengan keahliannya mampu menarik Bapak Joko Widodo untuk ngopi di situ. Makanya pokoknya telaten saja. Ini kan kebanyakan di rumah kan. Nanti kalau di rumah mungkin yang banyak yang dihasilkan mungkin makanan itu. Kalau mungkin yang kerajinan hari ini mungkin kurang diminati, soalnya kan sedikit sekali hajatan-hajatan. Kalau nanti hajatan sudah normal, saya kira souvenir itu prospeknya bagus. Tapi kalau hari ini mungkin makanan ringan yang jauh lebih baik untuk progresnya. Begitu, Mbak Indah. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Indah. Saran saya begitu. Setelah ini Mbak Indah langsung saja membuat praktek kecil lalu dipoto, fotonya juga yang baik. Kalau di IG nanti jangan lupa di-mention misalnya kuliner Tulungagung, kacamata Tulungagung, ditandai semuanya itu. Yang makanannya sparkling atau yang lain-lain itu tandai semuanya saja, terutama di IG. Nanti suatu saat IG-nya tersebut pasti mengupload makanan tersebut atau hasil ekonomi kreatif tersebut yang unik. Diberi nama yang unik saja, kan gratis, kita promosi gratis. Saya kira kalau di IG yang paling berdampak seperti kacamata, saat diposting itu menjadi salah satu bahan pembicaraan hangat untuk pemuda, untuk kalangan milenial. Wah, enak iki. Nah, itulah terpenting dari ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif tidak harus modalnya banyak, enggak, saya kira. Modal yang seadanya saja, yang penting penamaannya dan penampilannya itu unik sehingga orang-orang bisa membeli. Nah, baik. Begitu Mbak Eva yang saya sampaikan. Monggo untuk pertanyaan yang lain bisa, atau mungkin Mbak Indah ada tanya, saya persilakan. Bagaimana nih kepada penanya, Mbak siapa tadi, Mbak Indah Cantika Dewi? Apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau kita langsung gerak cepat gitu ya Pak istilahnya ya. Jadi nggak wacana, langsung terbentuklah ekonomi kreatif. Ya, langsung gerak itu sudah ekonomi kreatif. Jangan hanya wacana, bacanya seperti mungkin kalau mahasiswa itu senang membaca buku, terus membaca buku tapi enggak praktek-praktek kan juga rugi tuh. Iya. Praktek. Nanti kalau misalnya ada kekurangan bisa tanya kepada Bapak dosennya, dosen pembimbingnya tadi, Bapak Wijoyanto tadi. Nanti bagaimana Pak ini? Nah, solusinya dan seterusnya. Gitu, Mbak Eva. Baik. Kira-kira Mbak Indah bagaimana? Cukup? Untuk itu saya akan memilih pertanyaan yang lain, Bapak. Banyak banget ini Pak yang tertarik untuk bertanya ke jenengan. Ini nih, salah satunya Muhammad Tri Cahyanto. Pertanyaannya gini, bahwasanya saya mendengar pemasaran dari Bapak tadi, yang saya garis bawahi terkait pemasaran atau masuk dalam satu cara selling dibuat kampung hidroponik yang baik yang Bapak kelola. Dan pastinya ada faktor lain atau
unselling yang pastinya dilakukan guna menunjang pengelolaan secara kreatif yang sudah diimplementasikan di kampung hidroponik tersebut. Yang saya tanyakan, strategi unselling apa yang dilakukan guna melaksanakan program-program yang terus berjalan, mengingat kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang masih ada pembatasan baik secara kunjungan dan lain. Wah, ada 2 ini Pak pertanyaannya. Dan yang kedua, saya pernah berkunjung di salah satu tempat wisata kampung tani di Kecamatan Kauman. Itu di dalam kampung tani tersebut menjadi pioner. Nah, hal apa yang menjadi ciri khas kampung hidroponik sehingga secara jangka panjang bisa survive? Terima kasih, Bapak. Wah, Dari, ini dari Mas Tri Muhammad Tri Mas ya? Ya. Bapak, Ya, Bapak. bisa didengar saya? Ya, dari Mas Muhammad Tri Cahyanto ini ya. Pertanyaannya, benar? Mbak Eva? Iya. Iya. Bisa dengar saya suaranya? Bisa, Bapak. Monggo. Oh iya. Ya. Oke, Mas Muhammad Rian. Wah, ini kalau itu pertanyaan memang sangat luar biasa, sangat terstruktur, sangat ini melambangkan bagaimana mahasiswa memang kaum cendekiawan. Jadi bahasa yang digunakan dan seterusnya itu luar biasa saya kira. Bagus sekali dan banyak juga ini yang bertanya. Oke, dari Mas Tri Cahyo, ini pertanyaannya juga sangat panjang seperti cerkak mungkin kalau di bahasa Jawa ini, cerpen pendek itu. Sangat panjang dan sangat lengkap, detail sekali, dan bahkan Mas Tri juga share pengalaman di kampung tani ada di Kauman, Karanganom itu. Oke. Pertama, bagaimana cara selling atau menjualnya? Di hidroponik, kami benar bukan hanya di media sosial. Kenapa kami bisa kuat? Karena di kampung hidroponik itu kerjasamanya bersama dengan dinas. Makanya nilai plusnya itu sangat tinggi dan hebat. Dengan kata lain, dinas pun akan juga memberikan rasa bangga atau share kepada dinas-dinas yang lain bahwa di Desa Sobontoro ada kampung hidroponik seperti ini. Dan nilai tambahnya itu jauh lebih besar dinimbang misalnya dikelola secara pribadi atau hanya secara kelompok. Karena ada dinas, tentu saja dinas juga berkepentingan untuk memasarkan atau bahkan untuk mempromosikan programnya di kampung hidroponik Desa Sobontoro. Terus cara menunjangnya bagaimana? Yaitu tadi kami harus bisa meyakinkan para pembeli bahwa hidroponik itu adalah sayuran sehat. Di kampung hidroponik suasananya nyaman. Apapun di sana bisa dilakukan, belajar apapun dan seterusnya. Kami juga di sini ramah-ramah. Jadi kami berlatih menjadi warga atau pemuda yang ramah terhadap tamu. Misalnya kalau tamu datang ya ditanyai pripun kabari dan seterusnya, kami ngopi, kan kami ada cakruk di kampung hidroponik. Nah, di kampung hidroponik cakruk tersebut kami gunakan untuk berinteraksi. Kami buatkan kopi, setelah itu kami tanya jawab, kami dengan santai. Makanya pengunjung ke Sobontoro, terutama di kampung hidroponik itu kerasan. Karena kami ya juga itu ramah. Kan ada, kalau saya juga pernah ke wisata itu, adalah beberapa pengelola yang mungkin kurang ramah sehingga ketika kita datang itu kurang nyaman. Makanya dari itu strateginya itu kalau berkampung ya warga terutama pemuda yang mengelola harus ramah. Terus bagaimana kami bisa melaksanakan program-program tersebut yang mungkin dari dinas itu datanya juga berat. Itu kami harus kompak. Kalau kami misalnya ada ya suatu saat adalah pasti selisih paham antara para pengelola, kan ya masih muda jiwanya, ingin menangnya sendiri gini-gini, tapi harus ada leadernya, pemimpinnya nanti yang bisa menyatukan.
kalau begini ya kurang tepat, kalau begini kurang pas, dan seterusnya. Nanti bisa rukun kembali. Itu bagus bagi saya, karena kalau tidak ada beda pendapat tidak berkembang. Pokoknya harus dikelola, tapi beda pendapatnya. Jangan sampai beda pendapatnya itu dibiarkan terus menjadi bumerang dan menjadi sebuah bencana untuk kampung atau pengelolaan di daerah tersebut. Nanti Mary istilahnya, Mary atau mungkin iri hati. Aku kerja, aku kerja tapi koncoku kerja bayarannya podo pamane. Nah itu harus seimbang, porsinya harus seimbang dan harus pas lah. Jangan sampai tidak pas gitu. Terus sebenarnya dulu awal-awalnya dari pemerintah itu atau dari dinas-dinas kurang yakin terhadap pemuda di Bentoro, terutama kepada rupa desa. Tapi kami diam saja. Pokoknya dibuktikan saja lah. Itu udah yang saya omongkan dari tadi. Saya itu lebih senang untuk berkegiatan di lapangan atau melakukan langsung praktek bekerja daripada banyak istilahnya bercerita atau mungkin menanggapi sesuatu hal yang mungkin kurang bermanfaat. Terus strateginya benar. Terus bagaimana? Ini kan masih PKM, jelas belum boleh untuk berkunjung jumlah terlalu banyak, jelas tidak boleh. Strateginya yaitu tadi dengan cara kita melakukan status di WA, terus kalau di IG kita tandai seperti sparkling, kaca panas agung, kita tandai, kita mention supaya kita terbaca dengan baik. Itu strateginya gitu. Supaya tetap bisa kayak Mbak Ida tadi, tetap konsisten dan tetap berkelanjutan. Itu yang penting. Kalau kita membuat pasti jauh lebih mudah, tapi kalau kita mempertahankan itu lebih sulit lagi, jauh lebih sulit. Kita membuat ada-adanya jadi, sekali jadi, tapi bagaimana mempertahankan itu adalah hal yang sangat sulit di semua hal. Semua hal itu sangat sulit sekali. Jadi membangun lebih mudah daripada merawat atau menjaganya. Terus yang kedua, ya di Kampung Tani saya juga pernah di Karanganom Kauman itu juga lama. Terus yang di dalam ada juga tersendiri di dalam Kampung Tani menjadi pionir. Di hidroponik apa yang menarik? Jelas kami adalah edukasi. Namanya edukasi itu kan pasti ada pembelajaran. Jadi kami memberikan nama ya juga agak sulit sebenarnya. Kampung Sen Education and Agriculture Botani Hidroponik. Ini sebenarnya bukan hanya hidroponik, tapi juga ada tanaman yang lain. Kalau nanti ke sini, edukasinya bagaimana Pak? Ya edukasinya kami langsung praktek untuk menanam hidroponik menggunakan rockwool, bagaimana benih yang baik untuk ditanam itu bagaimana. Setelah itu ditanam di instalasinya, di pipa-pipa hidroponiknya, dan setelah itu kalau ada yang besar nanti dipanen. Setelah dipanen, kami bersama pengunjung itu juga memanen satu-satu dan dikemas. Setelah dikemas diberi label dan mereka bawa pulang. Itulah nilai plusnya. Jadi edukasi menanamnya itu, menanam, rawat meskipun mungkin sekitar 1-2 jam, tapi itu ada edukasinya. Kan pengunjung langsung mengetahui, oh ternyata ini hidroponiknya, keunggulannya, harganya berapa dan seterusnya. Nah, itu nilai plusnya di kampung hidroponik. Ya mungkin sekarang ya karena ini PPKM, hidroponik itu dikonsumsi kalangan menengah ke atas karena brandnya memang seperti itu. Biasanya ke Surabaya, ke Malang dan seterusnya. Tapi hari ini mungkin terbatas. Nah, oleh sebab itu di kampung hidroponik mungkin sayurannya itu kami strateginya bergantian. Tidak semuanya ditanam langsung bersama-sama tapi gantian. Nanti kalau ini sudah, nanti sana. Nanti semuanya ada biar nanti panennya itu tidak terlalu banyak. Jadi panen sedikit langsung dijual. Sedikit langsung
Mohon maaf Bapak Denny, suaranya tidak terdengar kembali. Halo Bapak Denny, mohon maaf. Suaranya terputus Bapak. Bapak Denny, apakah bisa mendengar suara saya? Halo Mbak Eva, apakah mendengar? Ya, sudah. Alhamdulillah sudah Pak. Iya. Ya Mbak Eva, tadi dari Mas Tri, mungkin Mohon maaf Bapak Denny, suaranya hilang lagi. Oh, hilang lagi. Ya. Apakah sudah Sampun. terdengar? Sudah, alhamdulillah. Oke, ya sudah. Halo? Halo Bapak. Ya, Sudah halo. Bapak. Sudah terdengar? Sampun, monggo. Oke. Nah, ya itu tadi yang mungkin dari apa ya? Dari Mas Tri. Jadi Mas Tri nanti kalau ingin berkreasi di kampungnya jangan patah semangat dan terus berkarya. Nanti dimanfaatkan media sosialnya untuk mempromosikan. Yang pertama itu, kalau untuk mempertahankan jelas jaga kekompakan, jaga kesulitannya antar teman. Nanti mungkin Mas Tri bisa menjadi salah satu pionir atau orang yang kalau ada temannya Mas Tri bisa istilahnya itu menjadi penengahnya dan seterusnya itu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara sellingnya dari tadi dengan media sosial jelas dan dibantu karena program dari pemerintah desa, dinas kabupaten, bahkan Kementerian PUPR pusat dari Jakarta sana, makanya nilainya lebih plus-plus lagi. Kalau untuk apa ya, kayak pionirnya atau hal yang menarik di kampung hidroponik ada edukasinya, pembelajarannya langsung. Jadi kalau ada rombongan di sini kami langsung memberikan share pengalaman bagaimana merawat dan menanam hidroponik yang baik dan benar. Begitu Mbak Eva, mungkin ada pertanyaan yang lain? Baik Bapak. Ini ada masih banyak pertanyaannya Bapak. Ini ada siapa ini? Vibratama Winantoro. Oh iya. Nah, pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bapak selama mengelola kampung hidroponik Kabuntoro? Kemudian, inovasi apa lagi yang akan Bapak lakukan ke depan agar kampung hidroponik terus berkembang dan eksis? Dan ada lagi, untuk motivasi desa lain, bagaimana seharusnya peran pemuda agar bisa melek akan potensi desanya sendiri, sehingga menciptakan ekonomi kreatif yang manfaatnya banyak untuk desa. Karena dari yang saya lihat, banyak BUMDes, khususnya di Tulungagung, itu masih mati. Nah, itu Bapak, pertanyaan dari Mas Vibratama. Monggo Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Eva. Waalaikumsalam sebelumnya Mas Vibra Tama Winata. Ini kelihatannya murid saya dulu Mbak ini di SMA Indurenan Mas Vibra ini. Mungkin sudah iya, ini kelihatannya juga ini Mas Vibra kan dari SMA Indurenan nih. Iya mestinya.
Nah, Bagaimana, ini Mas? murid saya dulu, saya juga mengajar. Mas Wibra ini termasuk anak yang rajin dan juga berbakat ini kelihatannya. Sekarang kelihatannya juga mulai aktif untuk berkegiatan kepemudaannya Mas Wibra ini. Bagus, terus dikembangkan Mas Wibra. Dan malu dan terus semangat. Oke, tantangan mengelola kampung hidroponik di Sobontoro, terus inovasi, terus bagaimana BUMDesnya, bagaimana tantangannya bahwa kalau pemuda ya mau sebetulnya itu kegiatannya sekarang banyak-banyak adalah main game atau mungkin itu yang paling sekarang yang terkenal seperti kayak domino ini, naga itu. Nah, sebenarnya kalau saya melihat itu ya bagus sih, bagus sebenarnya, bagus saja. Kalau dilakukan di luar jam baik bagus. Kalau sehari-hari terus game itu kan jadinya kan tidak baik atau buruk. Itu harus dihindari yang pertama. Yang pertama itu. Tantangannya itu mengajak pemuda atau teman-teman saya meyakinkan bahwa di Sobontoro atau pemuda rupa desa ini jangan hanya game saja. Kita harus juga berkarya dan belajar. Nanti ini kan Gen Z ya sekarang ya. Kalau kita mungkin milenial, mahasiswa dan seterusnya, nanti bawahnya ada Gen lagi, generasi Z. Nah itu, ini kan kalangan tua sudah mulai agak kayak inovasi kekuatannya sudah agak turun. Nah, waktunya pemuda 10-20 tahun lagi para mahasiswa sampean-sampean kabeh yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Kalau generasinya sekarang hanya game, nanti bagaimana mengurus negeri ini, mengurus bangsa ini, mengurus Indonesia itu bagaimana? Kalau mungkin itu muluk-muluk, lah dimulailah dari diri sendiri dulu. Setelah itu dari tingkat RT, dari desa. Ini yang sulit sekarang. Karena pemuda itu maunya pasti instan, termasuk saya. Tapi kalau hal semuanya instan itu tidak mungkin. Harus dirintis dari bawah sedikit demi sedikit. Gitu. Teman-teman yang lain juga gitu, mengajak teman-teman untuk kita berfokus atau menuju hal yang baik itu pasti sulit karena ya itu tadi memiliki ide atau mungkin sudut pandang tersendiri terhadap desanya. Bagaimana saya mengelola ya, saya dekati, saya jak satu-satu. Misalnya dia di warung kopi, saya parani atau saya jemput dia di warung kopi. Di rumah saya parani, saya tamu di rumah, tapi ya enggak langsung ayo ini enggak. Kita ngobrol dulu, terus kita ngomong santai, kemudian baru satu diajak satu-satu saya. Benar itu. Jadi kita harus telaten. Inovasi apa yang di hidroponik? Sebenarnya kami dulu mau memiliki konsep bukan hanya hidroponik saja, tapi juga ada seperti di mungkin kampung warna 3G, Glintung juga bagus. Jadi bukan hanya hidroponik, kami juga ingin sebenarnya inovasi membuat pupuk kandang. Nanti tapi nandurnya tidak di tanah, di polybag. Jadi selain hidroponik yang bagus itu juga ada sayuran-sayuran yang ada di polybag. Nah, itu kan juga menambah. Warga tidak usah beli ke pasar, sayurannya jelas terjamin sehat karena tidak disemprot seperti pestisida dan lain-lain, kan hanya fermentasi pupuk kandang sehingga jauh lebih baik. Itu inovasi yang ingin kami kembangkan di kampung hidroponik. Itu kan juga termasuk ekonomi kreatif, memanfaatkan karena kebetulan di sini beberapa kandang kambing nah itu ingin kami manfaatkan, cuma mungkin alatnya belum ada. Mudah-mudahan nanti dari desa atau mungkin dari pihak-pihak yang bersangkutan bisa memberikan alat tersebut sehingga kami mengelola pupuk kandang menjadi pupuk yang bisa digunakan dan tidak berbau. Inovasi ingin kami lakukan dan lain-lain. Dan jangan lupa bahwa motivasi saya, mungkin kalau ditanya motivasi juga, apa Pak kok jenengan pengpengan kayak ngono, kok kayak orang dia kesel, sekolah baru ngurusin ini adalah nanti ke depannya. Mungkin kalau saya nanti sudah
berumur atau mungkin tua, nanti adik-adik saya atau ponakan-ponakan saya atau mungkin anak-anak teman saya atau anak-anak nanti itu menjadi pribadi-pribadi yang baik di lingkungannya, minimal lingkungannya. Saya yakin nanti di luar itu akan jauh lebih baik. Dan ini mulai ada ini anak-anak di kampung hidroponik dengan idenya sendiri. Itu misalnya ya, kalau ada ulang tahun temannya kecil itu diberi semacam kayak hadiah roti atau mungkin kue, harganya tidak seberapa, tapi itu tidak penting kalau harganya atau tapi bagaimana perasaannya senang ketika ya aku digadekne kancaku, itu memupuk harapan nanti. Saya yakin ke depannya bahwa anak-anak kecil yang mungkin sekarang umur 4, 3 sampai tahun nanti menjadi pribadi yang baik. Mereka juga memberikan atau membuat komunitas sendiri anak-anak ya. Bayangkan anak-anak. Namanya adalah CD. CD itu kepanjangan dari Cande. So slogannya juga baik. Slogannya bunyinya adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian kalau tidak salah. Pokoknya utamakan sholat dulu daripada bermain gitu. Itu anak-anak, ide anak-anak sendiri, bukan dari pemudanya. Jadi mungkin dia melihat kakak-kakaknya atau mas-masnya atau mungkin bapaknya yang, bapakku bisa kumpulan, aku kudu bisa lah. Itu bagus kan, memacu anak-anak. Mungkin sekarang hal beda, tapi saya yakin nanti akan jadi hal yang besar itu. Jangan meremehkan hal yang kecil seperti itu. Bumdes, gimana Pak? Nah, ya benar. Bumdes di Tulungagung kenapa Pak hari ini kok mati? Ya, itu tadi karena memang sulit sekali untuk di masa pandemi sekarang ini. Sangat sulit, semua hal. Selama hampir 2 tahun kita harus berjuang. Mungkin gini, kalau prinsip saya, kampung wisata itu konsepnya adalah ketika pengurusnya atau pengelolanya itu sudah mapan atau sudah cukup dengan kebutuhannya, sehingga dia pasti akan fokus ke kampung wisatanya. Senyampang pengurus atau pengelolanya itu tidak mampu untuk survive, bertahan hidup, kebutuhan mencukupi sendiri, saya yakin pengelolaan kampung wisata atau kampung apapun itu akan terkendala. Karena itu tadi pengurusnya pasti setengah hati. Kalau setahu saya kalau masih babat ya, masih kecil-kecil kampung wisata itu, pasti gaji atau honornya untuk pemelihara atau untuk pengelolanya tidak terlalu besar. Pasti masih kecil. Jadi itu alasan kenapa Bumdes sekarang mati. Tidak boleh ada kunjungan, semua tutup. Untuk hari-hari sekarang sangat sulit sekali. Mudah-mudahan ini segera selesai. Kalau wisata sudah aktif, saya yakin ekonomi kreatif pedagang-pedagang kecil itu pasti akan juga sudah survive dan menampilkan hal-hal yang luar biasa. Ekonomi bisa berputar lagi. Begitu Mas Fibra ya, semangat ya. Ini murid saya dulu di SMA Durena, sekarang sudah dewasa dan semester 6, ini luar biasa ini Mas Fibra. Oke, terima kasih Mbak Eva. Bapak, ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget yang ingin bertanya nih. Gimana ini Pak? Waktunya udah terbatas. Aduh. Mungkin satu pertanyaan lagi enggak apa-apa Mbak Eva? Jam 11 Mbak Eva ya? Iya Bapak. Oh baik, ini sepertinya ada yang ingin bertanya secara langsung agar lebih efektif. Atas nama Monggo Mbak Eva. Kepada Mas Alifian Muhammad, apakah bisa terhubung dengan kami? Ya loh Kak, saya terdengar dengan jelas Kak. Ya, Mas Alfian. Sebelumnya saya izin absen ya Kak karena sedang terkendala sinyal Kak. Oh iya. Saya izin bertanya ke Bapak Denny, itu bagaimana strategi kami sebagai generasi milenial ini dalam berkolaborasi bersama stakeholders terkait, serta berperan aktif untuk bersama-sama mengembangkan serta mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif di wilayah sekitar kita, terutama di wilayah pelosok yang sulit untuk dijangkau dan juga minimnya infrastruktur pendukung untuk dikembangkan ekonomi kreatif di wilayah tersebut, Pak. Terutama di masa pandemi yang saat ini yang serba terbatas dalam beraktivitas, Kak. Itu saja.
pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Oke. Alifian. Monggo pada Bapak Denny. Ya, baik. Baik, bagus sekali Mas Alfian juga pertanyaannya. Mungkin Mas Alfian ini dari mana ini? Saya kalau boleh tahu. Saya dari Jakarta, Pak, tapi kampung saya di Sragen, Pak, perantauan. Di mana, Mas Alfian? Sragen, Sragen. Oh, Sragen. Ya. Iya, Pak. Sragen, Jawa Tengah. Iya, Oh, betul. Iya. Oke, Mas Alfian. Ya, baik. Saya Mas Alfian, pertanyaan juga bagus. Wah, ini jangan luar biasa pertanyaannya. Saya jangan kagum ini sama mahasiswanya, termasuk Mas Alfian, tadi ada Mbak Indah dan Mas Fibra. Oke, Mas Alfian. Strategi milenialnya ya itu tadi Mas Alfian yang saya sebutkan tadi. Kalau kita ingin bekerja sama dengan stakeholder-nya atau pemimpin atau mungkin pengampu kekuasaan, ya kita harus datang langsung. Tapi Mas Alfian, ketika karena ini Indonesia ya, terutama orang Jawa, kalau Mas Alfian Jawa Tengah masih juga Jawa, ketika kita ingin berkomunikasi dengan stakeholder atau orang yang lebih tua dari kita, mungkin sama dosen pembimbingnya Pak Wijoyanto, dosen pembimbing lapangannya, itu pasti juga diajari. Kita harus berinteraksi dengan sopan, dengan santun, dengan ramah, dengan bersahabat. Pasti kita akan diterima. Kalau kita datang dengan menggunakan bahwa kita itu mahasiswa, idenya ini kreatif, idenya banyak, kita harus idenya harus benar-benar dilaksanakan. Ketika kita datang, katakanlah kita itu berguru pada beliau-beliau para pemimpin atau stakeholder. Kita istilah ini ngobloki lah atau apa ya? Caranya mungkin bahasa Jawa itu macak goblok, tapi sebenarnya kita adik goblok. Atau mungkin berpura-pura tidak mengetahui banyak hal. Tapi sebenarnya kita tahu. Untuk apa? Untuk menarik perhatian beliau. Karena stakeholder ini kalau kita datang dengan dengan baik, pasti beliaunya juga akan menerima dengan baik. Dan ditanya saja. Sebelum itu saya sarankan nanti Mas Alfian mungkin di desanya itu harus memiliki bukti atau membuktikan bahwa nanti yang akan dilakukan itu bermanfaat atau menghasilkan sesuatu. Misalnya kalau ingin mengembangkan wisata ya, Mohon maaf, Bapak, suaranya tidak terdengar. ya kalau di pegunungan dan seterusnya. Mas Alfian, dengar? Dengar, Ya? Pak. Dengar. Oke, Mas Alfian. Ya, setelah itu nanti Mas Alifian Muhammad ya. Alifian ini buktikan dulu sebelum ke stakeholder. Jangan kita datang tapi kita tidak membawa bukti atau konsep yang real dan nyata. Daerah pegunungan ditata saja, dibersihkan dulu. Misalnya di sana ada pohon-pohon yang bagus, dicari lokasi-lokasi. Oh, itu bagus untuk swafoto atau foto atau mungkin untuk warung lah minimal atau mungkin untuk berteduh dan seterusnya. Itu dibersihkan dulu. Setelah itu dipoto, jebret-jebret, lalu misalnya langsung datang ke kepala desa atau yang ke dinas atau siapapun atau mungkin orang tua atau ketua RT dan seterusnya. Terus kita bercerita, kita cerita saja, kita tidak usah memaksa beliau-beliau untuk sama dengan kita cerita dulu, Pak ini gini-gini Pak, kami ingin gini-gini. Setelah itu, setelah dibuktikan, nah insya Allah nanti suatu saat pasti desa itu butuh pemuda, pasti ini, tidak mungkin desa tidak butuh pemuda. Pasti desa akan butuh pemuda. Karena apa? Karena setiap desa itu wajib ada karang tarunanya. Meskipun prakteknya kadang-kadang ada desa itu yang ketua karang tarunanya itu sudah sepuh atau tua. Itu saya rasa juga indikasi bahwa pemuda beberapa desa juga kurang. Nah, tapi kalau desa itu full Mohon maaf, Bapak.
Mohon maaf Bapak Denny, suaranya belum masuk. Mic-nya kemut Bapak. Bagaimana Mbak Eva? Pakai yang satunya saja enggak apa-apa? Sudah Bapak, monggo Oh dilanjut. iya, sudah terdengar ya Mbak Eva ya? Ampun. Oke. Oke, Mas Alifian, itu tadi strateginya. Yang pertama kita harus datang dan memberikan bukti, jangan hanya datang pokoknya ya. Memberikan bukti dan memberikan keyakinan bahwa yang kita lakukan adalah hal yang nanti akan positif. Setelah itu Mas Alfian, bagaimana nanti di masa pandemi ini yang sangat merusak semua tatanan menurut saya. Semua tatanan harus berubah dan harus disesuaikan lah. Jadi tidak apa-apa, kita ikuti saja anjuran pemerintah. Nah, yang penting itu tadi, kalau masih pandemi jelas kunjungan akan sangat sedikit. Tapi dengan adanya Mas Alifian nanti bisa membuktikan kepada pemerintah dan netizen, suatu saat ketika nanti PPKM sudah berhenti, pasti ada akan kunjungan di sana. Itu Mas Alifian. Jadi jangan kalau di masa PPKM ya jelas media sosialnya yang utama, terus dikembangkan, digenjot, terus memberikan narasi-narasi atau foto-foto atau gambar-gambar yang baik, yang bagus. Nah, nanti setelah itu kan bisa ditunjukkan kepada semua orang bahwa yang dilakukan itu adalah hal yang berguna dan bermanfaat. Itu Mas Alifian ya. Pokoknya pemuda, saya juga muda nih ya. Sama meskipun sebagian mungkin dari peserta ini adalah dulu murid saya ada di Pegri atau mungkin di SMA Andurenan atau di SMK Bandung. Saya yakin kita masih sepemikiran. Jadi keyakinan saya itu monggo nanti setelah ini langsung eksekusi saja. Tidak usah takut. Seperti kata Bapak Wijoyanto tadi, dosen dari KKN FDR 15 ini. Itu Mbak Iva yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk peserta, jangan lupa ya melakukan absensi, linknya sudah dikirim di kolom chat. Nah, baik, karena waktunya sudah mau habis, mohon maaf untuk penanya yang belum sempat terjawab. Nanti bisa langsung japri saja ya, nggih Pak, ke jenengan. Nggih, saged, monggo. Nanti Instagram. bisa di-share nomor HP-nya saja, Mbak. Iya, baik Bapak. Yeah. Mohon maaf ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri pada acara hari ini, Bapak Denny Chandra Irawan bisa menyampaikan sepatah dua patah closing statement Bapak. Monggo. Ya, baik. Saya sebelumnya sangat-sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara Mohon maaf Bapak, mic-nya tidak terdengar. Halo Bapak Denny, apakah bisa mendengar suara saya? Ya. Bisa Mbak Eva ya? Bisa didengar Mbak Eva? Suara saya? Halo, Mbak Eva? Sudah, monggo. Oh iya, nggih. Ya, sebelumnya saya Denny Chandra Irawan banyak-banyak berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara webinar pada pagi hari ini 16 Agustus 2021. Saya juga berterima kasih kepada para dosen pembimbing, Bapak Wijoyanto,
semoga para mahasiswanya nanti dalam KK ini diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan bisa menjadi mahasiswa yang unggul di kemudian hari. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada pihak UIN 1 yang telah webinar pada pagi hari ini. Apa yang telah saya sampaikan tadi sebenarnya adalah pengalaman saya secara pribadi yang saya lakukan langsung mulai mungkin dari 2019 sampai sekarang. Selain itu sebenarnya saya banyak kegiatan, tapi hari ini adalah yang dibahas adalah ekonomi kreatifnya. Jadi nanti saya berharap peserta pada pagi hari ini setelah ini mungkin 1-2 menit lagi atau mungkin 1-2 jam lagi menerapkan ide-ide kreatif yang kecil-kecil saja, yang mungkin biayanya tidak usah banyak-banyak, seperti yang saya sampaikan tadi, kayak makanan ringan dan seterusnya. Itu langsung diterapkan dan dipoto, setelah itu langsung dipasarkan. Itu sudah ekonomi kreatif. Begitu. Terus juga saya sangat bangga terhadap para peserta pada pagi hari ini. Penanyanya sangat antusias dan luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih, melambangkan bahwa para mahasiswa memang adalah tonggak utama pembangunan di Indonesia. Besok mengingat dari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, saya juga mengharapkan besok adalah menjadi salah satu pengingat kita sebagai untuk meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Terus juga untuk para peserta yang hadir pada pagi hari ini, janganlah kalian malu untuk membuat sesuatu yang baik. Meskipun nanti hal tersebut kelihatannya baik dan bagus, menurut orang lain itu biasa-biasa saja, itu tidak usah dihiraukan. Tunjukkan semua dengan karya, jangan dengan bicara. Bicara itu penting, sebenarnya penting juga penting. Cuma kalau terlalu banyak bicara tanpa kita melakukan sesuatu itu juga kurang bermanfaat. Jadi kita lakukan dulu, nanti dievaluasi apa kekurangannya gitu. Jadi solusi ini sesuai tema peran ekonomi kreatif sebagai solusi di era perubahan atau kalangan milenial di era perubahan itu sangat penting. Hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua orang. Terus yang terakhir, bila saya tadi dalam menyampaikan materi atau menjawab atau sesi diskusi, saya ada kesalahan, saya ada salah tutur kata, tentunya saya adalah manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah hadir dalam acara webinar hari ini. Terus yang terakhir, tetap semangat untuk pemuda. Kemarin kalau Gracia Poli mendapatkan emas di badminton, ini atau mungkin besok dan seterusnya, saya dari ini juga mendapatkan emas yang banyak dari hasil jerih payah karya dan kerja kalian nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Denny. Untuk itu, saya akan menyampaikan kesimpulan pada webinar kali ini, yaitu banyak sekali produk yang dapat dikembangkan untuk kreativitas kaum milenial. Salah satunya pengembangan produk hidroponik yang memiliki banyak manfaat, apalagi di masa pandemi ini. Dengan memanfaatkan pemasaran di berbagai sosial media, diharapkan jangkauan pasar lebih luas dan minat masyarakat semakin banyak. Selain produk ini bernilai keuntungan bagi pengusaha, produk ini juga ramah lingkungan dan bisa dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sebagai mahasiswa yang melakukan pembaharuan namun tetap menjaga kelestarian lingkungan, produk ini merupakan ide yang cocok untuk dikembangkan di setiap daerah masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, dimohon jangan live terlebih dahulu, karena setelah ini akan ada sesi foto bersama
dan pemilihan satu penanya terbaik dari panjenengan yang akan mendapatkan door prize pada acara hari ini. Iya, iya. Oke. Iya, iya. Untuk operator, siapkan untuk di screenshot ya. Saya hitung 1, 2, 3 nanti. Siapkan pose terbaik. Silahkan dinyalakan kameranya. Jangan lupa tersenyum ya. Sudah? Oke, siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Apakah sudah? Oke, selanjutnya pengumuman door prize Bapak. Penanya terbaik silahkan yang menurut panjenengan Iya. yang sangat terbaik. Satu penanya Bapak. Sebenarnya semuanya saya rasa sangat luar biasa. Sangat Iya, benar. hebat. Mbak Indah, Mas Vibra, dan yang tadi Mas Alifian juga dari Sragen tadi juga luar biasa. Cuma saya bukannya bukan ini masalah enggak, atau mungkin ada hubungan atau enggak. Tapi saya rasa semuanya baik. Tapi kalau dipilih saya juga enggak bisa ini. Seharusnya saya mendapatkan hadiah. Kalau panitia ada 3 dikasih satu-satu enggak apa-apa. Tapi kalau ada misalnya dipilih, ya saya rasa tadi Mas Vibra tadi lebih lebih terstruktur pertanyaannya dari pertama dan seterusnya itu ada dasarnya dan share pengalaman juga ada dan seterusnya itu saya lebih Apresiasi. iya apresiasi. Tapi semuanya saya apresiasi, sangat baik juga Mas Alfian, bahkan tanya langsung itu komunikasi juga luar biasa. Kalau nanti pesan saya panitia mungkin kalau ada 3 hadiah dikasih satu-satu saja enggak apa-apa ini. Ada tambahan gitu biar lebih semangat nanti kalau ada webinar lain. Ya udah, itu Mbak Eva. Iya. Oke, baik. Selamat untuk Mas Vibra sudah terpilih menjadi penanya terbaik pada webinar kali ini. Selanjutnya nanti akan dihubungi panitia. Bagi peserta yang lain, terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tema peran ekonomi kreatif sebagai solusi sukses milenial di era pembaharuan. Gimana nih? Tentunya materi pada pagi hari ini sangat bermanfaat sekali bahkan untuk kita. Nah, untuk itu kami selaku panitia penyelenggara webinar mengucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Bapak Denny Chandra Irawan SPD dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Semoga kita dapat bertemu pada webinar selanjutnya. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pertemuan webinar hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua peserta webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk absensi jangan lupa ya teman-teman.
Untuk teman-teman dan peserta webinar, silakan bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih.